Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kita Hulayah SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Saat ini saya bersama Ibu Indah Pramurti, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Kedung Jepara. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara bersama beliau terkait sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Selamat pagi Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Jadi kedatangan saya di sini ingin yang pertama adalah silaturahim Ibu. Yang kedua sedikit berbagi pengalamannya Ibu ya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tentunya yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolahan Ibu ini. Nah, apakah Ibu bisa meluangkan waktunya untuk saya sebentar? Insya Allah bisa Bu Vita. Terima kasih. Untuk kali ini saya serahkan waktunya ke Bu Vita jika kita akan berdiskusi gitu ya. Betul sekali. Wawancara tentang pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Silakan. Nah, jadi gini ya Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu ya terkait dari nilai-nilai kebijakan ya. Ada 8 poin ya Bu ya, di sini ada 8 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama Ibu. Oke. Selama ini di sekolahan yang Ibu pimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gitu ya. Ya. Ya, selama ini pengalaman saya selama menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kedung dalam mengidentifikasi ya apakah permasalahan-permasalahan timbul itu dilema etika atau rujukan moral. Biasanya saya lihat dulu di sana situasinya Bu Vita. Kalau dilema etika itu saya lihat apakah situasi tersebut dalam situasi yang saling bertentangan tetapi kedua-duanya itu benar begitu. Jadi entah itu berupa moral ataupun suatu permasalahan ya gitu. Benar atau benar di sana untuk dilema etika. Kemudian untuk rujukan moral biasanya saya lihat di situasi atau kondisi pada saat itu saya identifikasi situasinya itu benar atau salah gitu. Jadi nanti saya akan melihat di sana lebih cenderung akan lebih mudah mengambil keputusan di saat kita di situasi dibujukan moral. Begitu Bu. Menarik sekali Ibu, berarti kita melihat dari situasi dulu ya Bu? Iya, situasi saat itu. Sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu di pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana juga selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMP Negeri 3 Kedung ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau selama ini ya misal langsung saja ke salah satu kasus mungkin ya biar lebih jelas gitu ya Bu Vita. Di sini saya ambil misalnya kasus pada saat pengambilan keputusan untuk naik atau tidak anak tersebut gitu. Di sana selalu saya pertimbangkan meskipun kita harus tahu dulu nih mana yang benar atau benar. Saya ulangi lagi, saya ambil saja untuk kasus pada saat itu untuk pengambilan keputusan apakah naik atau tidak anak pada saat rapat kenaikan kelas dengan guru-guru di sana. Ini kasusnya seperti ini Bu Vita, ada seorang anak yang memang tergolong kalau menurut kami itu disleksia, jadi kesulitan dalam membaca dan
mengeja itu membaca, apalagi untuk memahami bacaan. Oh gitu. iya. Jadi mengeja saja kesulitan. Maka kita memang di dalam forum tersebut gitu kita bagaimana ini menyelesaikan, menyikapi dan mengambil keputusan. Kasusnya seperti itu. Nah, di sini saya pada saat itu memposisikan memang sebagai kepala sekolah salah satunya untuk mengambil keputusan ya kita. Dalam mengambil keputusan tersebut tentunya tidak lepas dari apa yang namanya kita harus melihat apakah ini di dalam kasus itu ada yang namanya keadilan sama peraturan ya. Iya. Ada keadilan ini bagaimana gitu atau kita sesuai dengan peraturan. Kalau peraturan memang kalau anak yang tidak mencapai capaian kompetensinya, jadi kan harus tinggal kelas. Tetapi di salah satu sisi itu anak tersebut juga berhak karena masih di fase D. Kita tahu kurikulum merdeka itu kan sekarang lebih fleksibel sebetulnya. Dan tidak hanya sekedar nilai, gitu. Tidak hanya sekedar nilai, prosesnya yang perlu malah kita harus fokus di sana untuk kurikulum merdeka. Maka dari itu pada saat itu kita pertimbangkan pada saat itu ya. Pertimbangannya adalah itu, kemudian untuk prinsipnya kita di sana adalah berbasis hasil akhir kita. Jadi untuk kedepannya itu anak bagaimana kalau tinggal kelas. Nah seperti itu. Jadi kita pertimbangannya itu. Dan untuk mungkin langkah-langkahnya kita memang tidak pada saat itu saya tidak langsung mengambil keputusan, tetapi saya juga melibatkan semua guru-guru terutama yang pasti wali kelas, karena di sana wali kelas sangat berperan sekali. Dia mengenal karakteristik dari anak tersebut, kemudian juga guru BK-nya bagaimana pendapatnya, kemudian guru-guru yang mengajar anak tersebut, guru, kemudian juga identifikasi juga dari tadi ya yang siapa-siapa yang terlibat di sana, anak-anak tersebut komunikasinya dengan siapa, orang tua juga, bagaimana orang tuanya, backgroundnya seperti apa gitu. Betul. Saya sangat setuju ya Bu, apalagi posisi kita sekarang ini, kalau saya sebagai guru, Bu Ina sebagai kepala sekolah, misalkan anak itu tidak melanggar sebuah etika, hanya sebuah permasalahan seperti ini, berarti kan ada rasa keadilan lawan rasa kasihan ya. Nah, tetap kita melihat ranah kurikulum merdeka sekarang kan tuntutannya memang di hasil akhirnya. Mungkin nanti selama pembelajaran anak mungkin bisa kita dorong bagaimana cara dia menggali literasinya, begitu ya Bu ya. Matur suwun sangat Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sini? Biasanya jika ada kasus yang tergolong dilema etika itu ya memang cukup berat ya Bu Vita ya. Betul, karena dua-duanya sama-sama benar juga gitu, dan tidak ada yang salahnya ya, salah tapi juga bertentangan gitu. Sama benar-benar bertentangan gitu. Akhirnya langkah-langkah saya biasanya yang pertama identifikasi dulu apakah masalah tersebut di dalamnya ada mungkin latar belakang bagaimana kok bisa muncul seperti itu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian juga di sana perlu juga saya menguji di sini kaitan dengan hukum atau tidak gitu, dengan pelanggaran enggak, uji regulasi gitu, uji legalnya, uji legalnya. Kemudian juga saya setelah itu dengan mungkin bukti-bukti dan yang perlu dukungan, maksudnya untuk menentukan pengambilan keputusan kan banyak faktor. Itu saya cari dulu itu, kemudian mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan itu juga tidak serta-merta ya, selalu menyertakan berbagai pihak juga tadi yang saya sebutkan, ada guru dan beberapa yang terlibat di situ. Kemudian juga ada setelah saya mengambil keputusan refleksi juga, evaluasi juga apakah pengambilan keputusan itu memang sudah benar-benar keputusan yang terbaik, dan juga
perlu juga saat itu ini Bu Vita, kadang kan ada dua pilihan gitu, ada dua pilihan yang harus saya pilih, tetapi di dalam proses mengambil salah satu memilih salah satu dari dua pilihan itu ada satu solusi, kadang ada satu solusi muncul pilihan trilema etika itu. Jadi kadang muncul dengan tiba-tiba, dan dari kemungkinan tiga pilihan itu nanti saya ambil salah satu keputusan itu buat kita refleksi. Jadi yang saya tangkap, Ibu ini sudah menjalankan 9 langkah ini, pelopor-pelopor runtutannya sudah sangat lengkap, luar biasa. Saya termotivasi dengan Ibu ini. Selanjutnya Ibu yang keempat ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau menurut saya yang paling efektif untuk pengambilan keputusan selama ini ya, selama kepemimpinan saya, yang pertama adalah selalu melibatkan semua aktor yang terlibat lah, melibatkan itu ya, terutama guru, siswa, dan investigasi itu perlu sebelum melangkah ke tahap berikutnya gitu. Jadi, apakah di sini posisi wali murid ya Bu, orang tua wali juga dilibatkan Ibu? Ya, selalu Bu Vita. Ya, selalu kalau di sini jika ada apalagi sebuah kasus yang memang menurut kami itu berat gitu ya, berat. Memang terutama di sini kan sekolah itu adalah suatu tempat untuk belajarnya siswa gitu, dan merupakan semuanya kan tujuannya berpihak pada siswa gitu, padahal di sekolah itu siswa di sini cuma berapa jam, lebih banyak di rumah. Maka dengan itu kita tetap harus melibatkan orang tua. Selama ini kira-kira ada tantangan tidak Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi? Pasti ada tantangan itu ada, terutama itu pada saat ada sesuatu yang memang di dalam pilihan itu kan memang sama-sama benar. Betul. Nah, di salah satu sisi pasti ada tantangan, ada konsekuensi. Nah, di situ tantangannya itu untuk menyikapi salah satu pilihan yang tidak jadi pengambilan keputusan. Di sana Bu Vita. Tantangannya. Iya, tantangannya memang itu ya. Menghadapi. Iya, masih ada 3 pertanyaan. Iya. Tidak apa-apa ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ya Ibu ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di kasus tersebut? Oh iya. Kalau jadwal tertentu itu tidak ada jadwal pasti. Fleksibel ya, tergantung kondisionalnya. Betul ya, pada saat kapan dan waktunya itu kadang kan juga kita tidak tahu. Ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan? Selalu ada ya yang ini ya mempengaruhi ya pengambilan saya itu. Salah satunya yang jelas itu adalah guru, karena guru adalah mitra saya. Betul. Kemudian siswa dan orang tua. Siswa sama orang tua. Itu yang membuat atau mempengaruhi pengambilan keputusan saya itu. Oke. Nah, ini tinggal satu pertanyaan. Oh iya. Ya, tinggal satu. Dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, kira-kira ini apa nih yang Ibu petik pada pengambilan keputusan dilema etika? Nah ya, jadi menurut saya ini ya dalam pengambilan keputusan dilema etika yang pertama memang sebenarnya itu memang pengambilan keputusan yang berat gitu, karena sama-sama mempunyai nilai moral yang benar semuanya gitu, tetapi di sini dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kemudian juga dengan
mungkin dari langkah-langkah yang selama ini saya lakukan gitu akan menunjang mungkin ke depannya saya akan lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan dalam hal ini dilema etika gitu, Vita. Oke. Nah, kayaknya dari pertanyaan itu sudah terjawab lengkap oleh Ibu semua. Di sini kok saya semakin ini ya termotivasi dari Ibu ya. Dari dulu Ibu, saya itu paling senang dengan Ibu kalau melihat tugasnya panjenengan. Wah, saya bisa nggak ya seperti Bu Endah? Dan pangestunya bisa lah ya Bu. Bisa, pasti bisa Bu Vita. Saya doakan pasti bisa dilancarkan, dimudahkan. Ya, semoga bisa lah mengikuti jejaknya Bu Amin, Endah. amin. Amin. Demikianlah hasil wawancara saya bersama beliau untuk memenuhi tugas modul 3.1 terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Saya sama Bu Endah mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget.